Iya sih, ini memang sebenarnya ilmu cocokologi, horoskop itu. Cocokologi dengan sains. Ya, Iya. desain-sains kan, Desain-sainsin gitu. kan. Jadi kayak ngeliat langit, diperhitungkan padahal buat Tap- seru-seruan aja sih. Tapi banyak orang yang suka. Kayak termasuk saya. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa Indonesia. Anas Firdaus di sini di podcast Merah Putih, dan kali ini pembahasannya pasti menarik buat Anda karena apa? Pembahasan ini sempat jadi simpang siur ya, karena banyak yang setuju, banyak yang enggak, banyak yang ya intinya kita anggap aja sebagai sebuah hiburan. Dan untuk mendukung pembahasan kali ini kita sudah datangkan seorang, apa sebutannya? Sebutannya apa ya? Astrologi entusias. Iya, bisa. Pemerhati astrologi. Iya. Ya, pemerhati astrologi Gita. Welcome aboard. Ya, Apa kabar? kasih. Baik. Finally we meet ya. Iya, akhirnya. Walau di sini ketemunya. Akhirnya ketemu in person. Gimana kabarnya? Baik-baik. Baik. Mas gimana? Alhamdulillah ya, beginilah. 20 kilo kemudian seperti ini jadinya. Nah, kita langsung ke topik aja ya. Seperti yang kita ketahui bersama ya, banyak hal yang tidak kita ketahui tentang astrologi. Bahkan ada yang ini yang agak yang saya pribadi kurang suka ya. Astrologi itu dikaitkan dengan ramalan. Itu bisa nggak sih kayak gitu atau gimana? Sebenarnya sepemahamanku ya, kalau misalnya astrologi tuh ada ilmunya buat pelajarin untuk baca masa depan tuh kayak gimana, ada perhitungannya berdasarkan planet-planet gitu segala macam. Tapi yang di sini yang aku suka dari zodiak tuh lebih ke pembahasan dari segi personality-nya gitu. Jadi kepribadian tiap sign tuh kayak gimana gitu. Astrologi tipenya ada banyak ya atau cuma apa yang zodiak itu? Ya, ada 12 dari. Oh, bukan maksudku. Kalau 12 itu kan zodiak ya? Iya. Astrologi cuma di pembahasan di 12 zodiak itu doang. Iya. Oh, kan ada ya parameter yang digunakan ya, semacam kuesioner ya sebenarnya ya. Kan kalau untuk lebih kompleksnya, lebih deepnya kan tidak pakai instrumen seperti ini. Iya. Kan ada kayak tes golongan darah, tes itu juga. Kamu suka kayak gitu kali? Aku suka karena ya tiap orang tuh unik dan nggak bisa ngejudge atau ngelihat kepribadian orang tuh cuma berdasarkan zodiak gitu. Karena ya ada tipe kepribadian, misalkan ada 16 personalities tuh aku juga ikutin. Terus juga ada berdasarkan SEO kayak gitu-gitu. Bisa jadi kepribadian tiap orang tuh ya gabungan antara semua itu gitu. Berarti kurang lebih ya kombinasinya aja. Kombinasi. Gitu. Sekian persen baru jadi iya. satu. Tapi tidak melepas unsur apa sih? Keunikan dari masing-masing personality itu tadi. Langsung aja kita bahas nih supaya gak penasaran nih. Langsung aja kita dengerin ya. Kita simak. Mulai dari mana nih kita nih? Aku ngelihat kalau misalkan zodiak tuh ada 12, tapi berdasarkan itunya modality-nya. Jadi modality tuh apa yang ditunjukin seseorang, cara dia berkomunikasi itu ada 3. Itu ada cardinal, fixed, sama mutable. Jadi kalau misalkan cardinal itu dia tipe orang yang punya banyak ide dalam kehidupannya gitu. Jadi misalkan di 12 zodiak itu yang masuk cardinal itu kayak Aries, terus ada Cancer, Libra, sama Capricorn. 4 zodiak itu tuh dia punya pembawaan yang ibarat kayak di kantor tuh kayak ibarat bos lah. Dia harus jadi born to be leader gitu lah. Terus dia punya banyak ide gitu. Tapi kekurangan dari kardinal itu mereka punya banyak ide tapi belum tentu bisa merealisasikan idenya itu. Dan untuk merealisasikan ide-ide itu butuh sign lain, yaitu
fix, bukan mutable. Fix itu ada 4 zodiak juga. Dari sign api tuh ada Leo, terus ada Taurus, Aquarius, sama apa nih? Aku nyontek ya, nggak apa-apa Iya. ya. Sama Scorpio karena lumayan banyak. Jadi itu. Sebelum dilanjut tadi, Oke. tipe kardinal itu yang istilahnya pemegang konsepnya gitu ya. Iya. Pengendali konsep, pemegang konsep gitu ya. Iya. Oh, berarti saya salah sign ya. Gimana? Pantesan enggak, saya sering art block nih. Saya kan Taurus ya. Taurus tadi kan tipe fix ya. Iya. Bukan tipe kardinal Iya. ya. Oh, mungkin karena itu juga ya. Iya, Bisa jadi jadi. kalau misalkan fix, dia tuh lebih ke contohnya tuh gampangnya kayak manajer gitu lah. Mereka tuh memanage gitu. Jadi kayak kalau misalkan kardinal aku punya ide A nih gitu. Buat ngerealisasiin itu butuh teman-teman dari fix itu. Jadi ngatur harus kayak gini, apa yang harus dilakukan gitu segala macam. Butuh dari teman-teman fix kayak gitu. Terus ada juga mutable, itu ada Sagittarius, Virgo, Gemini sama Pisces. Kalau itu tuh lebih ke eksekutornya gitu sih. Jadi kayak kalian perlu kami ada gitu. Ya. Siap menjalankan ide-ide. Berarti ibarat trias politikanya tuh yang eksekutifnya yang Betul, kayak gitu. Gampangnya kayak gitu. Iya. Ya. Terus itu berdasarkan mutable. Berdasarkan apa tadi? Modality. Nah, terus ada juga tiap sign itu berdasarkan elemennya. Elemennya itu di 12 zodiak ada 4 elemen. Pertama api, terus kedua ada tanah, ketiga ada air, terus yang keempat ada udara. Itu tuh punya sifatnya masing-masing. Kalau misalkan api tuh ya tau lah, kayak passionate gitu orangnya, membara terus banget. Membara, berapi-api gitulah. Tapi juga minusnya tuh dia sumbu pendek, terus impulsif juga kayak gitu. Oh, berarti emang sesuai dengan penerjemahannya physically api gitu ya? Iya. Menggambarkan lah kurang lebih kayak gitu. Terus ada juga tanah. Kalau tanah tuh lebih ke dia settle gitu loh. Dia tahu apa yang dia mau, terus dia fokus gitu ngejalanin itu. Tapi minusnya mungkin agak itu sih, agak batu gitu kali ya, keras kepala kayak gitu. Ya karena itu dia, jadi kayak dia terlalu fokus ke tujuan dia A gitu, akhirnya ya jadi sedikit kaku gitu lah. Dan elemen ini juga sesuai dengan pembagian kayak modality tadi. Tadi kan per satu modality itu kan ada 4, masing-masing ada 4 zodiak. Iya. Kalau untuk yang elemen juga sama atau Iya, gimana? ada 4. Ada 4 juga. Ada 4 tadi, elemennya ada 4. Terus tiap elemen tuh misalkan api itu ada Aries, Leo, sama Sagittarius. Oh gitu. Kalau tanah ada Taurus, Virgo sama Capricorn. Sebentar aku catat nih. Sebentar ya. Boleh. Aduh, habis lagi tadi. Aku tadi Taurus itu fix sama tanah. Iya. Biar makin ngerti ya. Iya, sambil lanjut. Okay. Aku sambil nyatet. Iya, jadi tadi sampai mana tuh? Oh, kalau misalkan tanah tuh ada Taurus, Virgo sama Capricorn. Terus air tuh ada Cancer, Scorpio sama Pisces. Terus yang terakhir udara. Udara tuh ada Gemini, Libra sama Aquarius. Tiap elemennya punya sifat masing-masing lah. Cuma yang menonjol itu. Nggak, tadi kan baru dijelasin yang api sama tanah. Api orangnya passionate, terus yang tanah itu kemantapan hatinya luar biasa. Yang air sama udara? Kalau air tuh lebih ke sensitif gitu sih. Peka. Oh, iya. Sensitif, peka, kayak gampang nangis kalau misalkan stereotipnya sih gitu ya. Baperan gitu ya. Iya, baperan. Okay. Terus ya gitulah intinya. Secara garis besarnya gitu. Kalau misalkan udara itu dia social butterfly. Jadi kayak apa sih? Charming tanpa usaha gitu loh. Berarti jadi kayak emang menarik perhatian orang gitu. Berarti kayak perhiasan gitu, kayak bener-bener permata banget gitu ya. Iya. Okay. Karena itunya angin kan, jadi kayak gampang lah untuk bersosialisasi kayak gitu. Tadi udah apa? Modalitinya udah 3. Ya. Terus elemen. Cardinal, fix sama mutable. Terus yang elemennya ada 4. Ya. Api udah, tanah,
Udara sama air Oh, sama iya. udara. Iya. Ya air sama udara bingung. Air. Air sama udara ya maksudku ya air. Ya itulah maksud saya. Terus selanjutnya menginjak ke masing-masing zodiaknya nih. Ya. Kalau- Bernafas. Oke. 12 ke depan ini. 12 poin ini. Kalau yang aku lihat-lihat Hmm? polanya. Jadi kalau misalkan sign Aries itu dia di astrologi digambarkannya sebagai anak pertama karena juga jadi sign pertama kan. Dia tuh punya sifat ya apa sih anak pertama sindrom lah. Jadi Ya. kayak pengen selalu jadi yang nomor satu. Terus juga dia tuh berusaha untuk kasih yang terbaik. Terus kalau misalkan ada kesalahan tuh dia ngerasa ini kayaknya tanggung jawab gue nih gitu. Ini karena merasa kesalahan ini. merasa in charge di segala Ya, hal gitu ya. betul. Ya. Related banget. Saya anak Relate. pertama soalnya. Oke. Relate banget. Oke. Anak pertamanya ya, bukan Ariasnya ya. Oh iya iya iya. Iya bener. Iya, terus karena dia berusaha untuk menjadi nomor satu, kadang kelihatannya itu sama orang lain kelihatan selfless gitu. Jadi bukan yang bagian ngerasa bertanggung jawab atas segala halnya itu, jadi kayak ngerasa selfless, jadi nggak terlalu mentingin kepentingan sendiri, jadi kayak orang lain dulu deh gitu. Terus juga dia itu karena elemennya karena api, jadi dia tuh ngegas ngomongnya, nggak bisa santai. Kalau misalkan perhatiin gitu, kalau misalkan udah hafal gitu ya, sign-nya apa, terus elemennya apa. Kalau misalkan sign Aries, Leo sama Sagittarius tuh ya gitu. Kalau misalkan ngomong tuh tanpa mereka sadari tuh kayak kenceng aja gitu bawaannya, ngegas gitu. Terus juga Aries tuh kompetitif. Jadi kayak ya karena dia sign nomor 1 juga, jadi berusaha untuk jadi yang nomor 1 gitulah. Terus ada Taurus. Kalau misalkan Taurus tuh di astrologi dia digambarkan sebagai sign yang stabil, kestabilan. Ya. Karena positif aja Iya dijauhin iya. ya. Ya kan emang gitu. Iya benar ya. Kalau misalkan dari elemennya sih gitu. Terus juga dia tuh Taurus tuh dalam hidupnya tuh apa ya? Kenyamanan tuh nomor 1. Jadi kayak mentingin kualitas daripada kuantitas. Iya emang Iya. bener ya. Oke, berarti bener ya. Iya. Terus ya gitu, dia mentingin kualitas daripada kuantitas. Terus kayak hidupnya tuh karena dia mentingin kenyamanan, kadang tuh kelihatan dari luar tuh terlalu slow gitu jalanin hidup. Jadi kayak sebentar aku minta pendapat dulu guys. Aku slow ya. Aku slow orangnya ya. slow banget. Terlalu slow. Terus juga pengaruh dari elemen karena tanah tadi udah disebut tuh kayak ada keras kepalanya itulah. Keras kepala ya mungkin karena yang penting nyaman nih gitu. Idealisnya sama kembali ya ke Iya, tadi. iya. Kalau misalkan idealis mungkin ya tiap sign punya keidealisan masing-masing kali ya. Oh gitu. Mungkin pengaruhnya lebih ke elemen sih. Karena elemen tanah terus kayak rata-rata gitu. Kalau misalkan elemen tanah tuh punya kekeras kepalaan sendiri gitu. Pengaruhnya kalau misalkan Taurus mungkin karena ya ngejar kenyamanan itu gitu. Selama dia nggak nyaman kayak pokoknya harus nyaman gitu. Kalau Taurus kayak gitu. Terus ada juga selanjutnya Gemini. Gemini itu di astrologi disebutnya tuh kayak sign kembar. Iya emang lambangnya kan juga. Iya. Dua muka gitu kan. Two face makanya terkenalnya kayak gitu. Jadi dia tuh punya sifat overthinking banget. Rata-rata sign yang elemennya udara tuh kayak gitu. Overthinking. Loh, jadi ada padahal kan dari udara sendiri tadi kan dia udah punya pesona sendiri ya, meskipun tanpa melakukan apapun dia udah punya modal pesona sendiri gitu kan. Tapi malah justru gitu ya, overthinking. Tapi dia tuh mereka tuh sebagai elemen udara tuh karena mereka gampang dapat
gampang bersosialisasi, mereka tuh gampang dapat informasi dari segala penjuru gitu, terus jadi kayak jadi mikirin gitu informasi-informasi itu gitu. Dapat gampang apa, mudah mendapatkan pesona, tapi di sisi negatifnya dia juga mudah mencerna berita di sekitarnya, informasi di sekitarnya langsung tercerna gitu ya. Kayak gitu. Malah bikin insecure sendiri gitu. Oke, lanjut. Terus Gemini juga jago komunikasi. Dia tuh yaitu social butterfly, charming gitu. Tapi ya kalau misalkan di sosial media kita ngelihatnya tuh Gemini apa sih, muka dua. Jadi kalau misalkan sama yang lain kayak gimana, terus ntar ketemu yang lain beda lagi kayak gitu. Itu bisa jadi juga pengaruh dari informasi-informasi yang dia dapat itu tadi gitu. Jadi nggak melulu salahnya Gemini sih. Hai Gemini, jangan terlalu insecure. You are beautiful. Oke. Terus abis Gemini tuh ada Cancer. Cancer itu sebagai ibunya para zodiak. Jadi itu dia ngemong gitu lah rata-rata. Kok malah Cancer ya? Kan kalau ibu Virgo ya, yang lambangnya perempuan itu Virgo. Iya. Kenapa? Tapi kalau misalkan Virgo tuh lebih ke beauty kayak gitu sih. Oh gitu. Iya. Kalau misalkan lebih ke cintanya gitu, wujud cintanya tuh lebih ke Cancer. Cancer malah. Oke. Itu kelebihannya Cancer. Jadi dia tuh ya penyayang gitu. Jadi kayak orang-orang tuh gampang sayang sama Cancer karena dia juga orangnya rata-rata lembut karena elemennya air gitu, jadi kayak nyaman aja gitu bawaannya sama mereka. Abis itu kekurangannya adalah rata-rata Cancer itu gampang hilang kalau ada masalah. Ada pengalaman sama Cancer. Gampang hilang ya. Lanjut. Iya, jadi gitu. Misalkan ada masalah, dia ngilang, terus tahu beberapa lama kemudian balik dengan muka tanpa dosa gitu loh. Tanpa harusnya ya, kalau misalkan dari geng api mungkin kalau ada masalah ya langsung diomongin gitu kan. Tapi kalau misalkan Cancer tuh lebih ya ntar dulu deh gitu, ngilang gitu aja malah tanpa bagi ibu. Ngilangnya emang ngilang dalam rangka melarikan diri atau emang supaya itu redam dengan sendirinya atau gimana sih sebenarnya penerjemahan dari ngilang itu tadi loh? Ngilangnya tuh bisa jadi mereka tuh lebih milih mikirin dulu kali ya. Mikirin dulu, tunggu situasinya mereda gitu mungkin. Terus jadi karena terlalu lama, terus pas balik tuh ngerasa oh ya udahlah, toh udah berlalu gitu. Berarti positively ya, menghilangnya tuh emang dalam rangka supaya itu selesai dulu, biar adem dulu, baru nanti aku masuk lagi gitu kan. Tapi sayangnya kadang itu masuk udah telat gitu loh. Pahlawan kesiangan. Iya, jadi kayak ya harusnya Cancer kayak gitulah, dikurang-kurangin Cancer. Iya. Jadi nasi. Oke. Terus ada Leo tuh digambarkannya di horoskop tuh raja. Karena gambarnya juga singa kan. Dia tapi tuh bukan raja singa. Oke. Ya? Iya, lanjut. Itu negatif gitu. Penyakit. Kalau misalkan Leo tuh rata-rata Leo tuh caper. Bisa jadi mereka sebenarnya nggak nyari perhatian, cuma emang pembawaannya aja gitu. Jadi center of attention orang-orang gitu tanpa disadari. Tapi orang-orang juga kadang ngelihatnya, apa sih Leo berusaha jadi pusat perhatian banget kayak gitu. Terus juga Leo tuh perhatian dan hangat, mungkin positifnya di situ ya. Kalau misalkan dari luar Leo tuh kelihatan dingin mungkin awalnya, kayak ya gitu, kayak berusaha cari perhatian, tapi kalau misalkan dideketin juga dia sekalinya udah deket terus percaya gitu sama seseorang tuh udah bakal ngasih sepenuhnya gitulah, berusaha ngasih yang terbaik kayak gitu-gitu. Terus ada Virgo itu di astrologi tuh digambarkannya sebagai, kalau misalkan gambarnya tuh perempuan ya, kecantikan, tapi kalau misalkan di astrologi tuh lebih ke pelayan gitu, dia melayani kayak jiwanya tuh apa sih, melayani gitu loh.
people pleaser kayak Oh, gitu. iya, iya, Ah, iya, iya, kayak iya. gitu. Terus juga Virgo tuh terkenal perfeksionis. Hmm. Perfeksionis tuh karena perfeksionis itu kadang ada bagusnya. Kalau misalkan perfeksionis ya, cuma kan minusnya jadi kayak duh terlalu ribet, terlalu kaku gitu kan. Nah, itu Virgo kekurangannya mungkin di situ. Oh, berarti modalitinya hampir sama kayak Taurus tadi ya, tanah juga Virgo. Elemennya. Tanah. Elemennya Iya, tanah ya. iya. Oh ya, ya. Oke. Terus dia juga karena perfeksionis tuh jadi dia organize banget orangnya, terus detail oriented. Ya gitu. Jadi kalau misalkan orang luar ngelihatnya mungkin Virgo terkesan kaku, tapi niatnya ya bagus biar kerjanya tuh perfeksionis kayak gitu, perfect gitu lah, nggak ada kesalahan. Terus ada juga Libra. Libra itu di astrologi tuh digambarkan sebagai judger. Jadi suka secara nggak langsung tuh Menghakimi. Libra, ya suka dalam hati ya. Kebiasaan Libra tuh kalau misalkan di sign tuh dari teman-teman udara tuh nggak terlalu sefrontal teman-teman dari api. Jadi kayak kalau misalkan ada sesuatu yang ganjil pasti disimpan sendiri gitu. Kalau misalkan Libra kayak gitu. Karena dia gambarnya juga timbangan, dia tuh punya sifat yang pelin-pelan. Oh, bukan berarti malah justru kalau sepemahamanku yang namanya timbangan berarti kan apapun yang dia perbuat kan itu sudah difikirkan sebelumnya. Iya. Berarti kan kalau sudah difikirkan sebelumnya harusnya kan lebih ke stabilitas cara Iya, pola betul. pikirnya. Ya, itu dilihatnya dari perspektif. Kalau misalkan pelin-pelannya itu kita lihat dari perspektif yang negatif ya. Kalau misalkan positifnya ada lagi tuh, ya itu. Jadi dia kayak berusaha untuk mengambil keputusan yang terbaik gitu. Jadi kayak nimbang-nimbang. Kalau misalkan dia kan di modalitinya tuh sebagai kardinal ya. Kardinal itu sebagai pemimpin. Nah itu mungkin kekurangannya, mungkin kekurangan dan kelebihan sih. Jadi kayak untuk mengambil keputusan tuh agak lama Libra, karena menimbang dari saran A, saran B gitu. Dia pengen semua ini merupakan keputusan yang terbaik gitu kan. Jadi dengerin semua suara gitu. Kalau misalnya Libra gitu. Terus selain seimbang dan pelin-pelan, dia juga gak enakan yang tadi dibilang. Jadi dia jajar cuma gak berani ngomongin gitu. Jadi kayak berusaha nyenengin orang gitulah. Kalau misalkan Libra Hampir-hampir mirip dari tadi kalau Virgo tadi kan kayak semacam hidupnya tuh buat orang lain gitu loh. ya, Yang Libra juga hampir-hampir mirip gitu ya. hampir-hampir mirip. Oke. Terus ada Scorpio. Scorpio tuh terkenal dengan tekadnya yang kuat. Jadi kalau Scorpio tuh elemennya air, ya gitu, rata-rata elemen air agak sensitif, jadi hidupnya tuh lumayan dramatisir gitu. Ada pengalaman? Lanjut aja. Oke. Ini buat konfirmasi kan bisa lo share cerita kalau misalkan emang bener. Jadi ada itu baru, ternyata zodiak ada bener ya gitu kan? Iya. Ya makanya yang aku pikir ini emang bikin populer ya, salah satunya kan apa sih kemarin kamu sempat bahas tuh apa ya? Apa tuh? Efek Barnum. Oh Efek ya. Barnum. Ya. Yang benar-benar bikin populer kan sebenarnya ini beberapa cuma beberapa itu kan gimana sih aku ngomongnya ya? Belum bisa dibuktikan secara klinis kalau Iya. semisal hal-hal apa cuma sekedar rumusan seperti ini bisa menerjemahkan personality Iya. secara eksak kan nggak Iya, bisa kan, secara tepat kan belum bisa, tapi orang-orang tuh suka kayak hal kayak Iya. gini tuh suka Iya. gitu loh. Karena bisa jadi, oh iya nih bisa jadi nyambung nih gitu, Oh, oh. sesuai gitu kan. Tapi ya bisa jadi enggak juga gitu. Padahal Tadi sampai mana, Sagittarius ya? Scorpio. Scorpio. Iya. Scorpio tuh agak dramatisir tapi juga dia passionate orangnya, bergairah. Terus apa ya? Dia tuh serupa Cancer. Jadi punya jarak sama orang. Jadi dia harus yakin dulu nih orang terpercaya atau enggak, gue bisa percaya sama orang ini atau enggak. Kalau misalkan enggak tuh dia bakal bangun tembok setinggi-tingginya, setebal-tebalnya kayak gitu. Kalau misalkan orang ini udah dianggap oh bisa deh percaya sama dia, baru tuh dia terbuka bakal ceritain semuanya kayak gitu. Hampir mirip kayak tadi ya, yang siapa sih tadi? Yang overthinking
insecure sendiri. Iya, Gemini. Gemini karena elemennya sama ya atau Enggak. Kalau Gemini dari angin. angin, Scorpio api, Scorpio air. 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 Oh, oke. Punya kemiripan sih, makanya ya itu sebenarnya ya nggak saklek juga. Iya, Cuma nih iya. kayak garis besarnya orang ini sign ini menonjol di sini gitu. Oh iya ya. Terus ada Sagittarius. Sagittarius itu terkenal petualang. Karena dia elemennya api itu jadi kayak adventure gitu lah orangnya. Abis itu suka kebebasan karena petualang itu. Kalau ngomong juga kayak Aries ngegas, tapi ngegas ceplas-ceplos orangnya. Tapi di balik itu tuh dia punya hati yang sangat lembut gitu loh. Kalau misalkan udah sayang sama orang tuh wah, Sagittarius tuh luar biasa. Rekomendasi. Iya. Oke. Buat yang saya ini cocok ya. Karena nggak semua saya cocok sama Sagittarius. Oh gitu, ya oke. Berarti kalau penerjemahan yang paling langsung tergambar nih tadi ketika kamu bilang dia hidup sesuai dengan passionnya dia. Iya. Yang saya langsung satu kalimat, satu kata yang dapat teringat di kepala nih. Hidup seperti Larry. Iya gak sih? Iya. Sagittarius banget berarti itu. Iya. Oke, lanjut. Merah juga kan dia. Nah, itu gambaran teman-teman dari api. Terus ada Capricorn. Kalau misalkan Capricorn tuh dia astrologi digambarnya sebagai achiever. Jadi dia balik lagi ke modalitinya, dia tuh kayak kardinal, kayak Aries juga. Sifatnya mirip-mirip lah, cuma dia dari elemen tanah aja. Jadi kayak kompetitif juga, ada keras kepalanya juga karena dia elemennya dari tanah. Terus orangnya fokus juga, tegas gitu kalau misalkan Capricorn. Agak repot diatasi sebenarnya kalau Capricorn ini berarti ya. Gimana? Agak repot diatasinya, agak susah ini. Iya. Karena kan dia tegas. Iya. Terus apa tadi? Dari tanah kan berarti kan bener-bener saklek sama pemikirannya dia sendiri kan. Fokus juga. Berarti ya emang agak susah di approach gitu loh. Iya, betul. Karena sepengalamanku tuh nggak terlalu banyak orang Capricorn di hidupku. Tapi kalau misalkan ada satu Capricorn tuh yang bener-bener batu. Keras kepala banget. Jadi kayak dari semua elemen tanah, Capricorn sih yang paling itu. Kombinasinya juga pas banget sih, semuanya kombinasinya itu kompleksnya ke arah ke situ semua, kardinal, ke arah batu tanah semua kayak gitu. Jadi ya gabungan lah Capricorn itu gitu. Tapi gitu kalau misalkan dia ya balik lagi sih, kalau misalkan semua orang biasanya kalau misalkan udah sayang bakal ngasih itulah ya, ngasih sepenuh hati gitulah. Ya sama sih, kalau dia punya keteguhan seperti itu ketika emang sudah memilih jalan dan beruntungnya orang yang ada di jalan itu, maka dia akan benar-benar difokusin sekuat tenaga kan. Iya, kayak gitu. Terus abis Capricorn tuh ada Aquarius. Kalau misalkan Aquarius itu di astrologi dia digambarin sebagai scientist, pemikir gitu. Ya tadi overthinking, teman-teman dari angin. Abis itu dia Aquarius tuh rata-rata unik ya. Karena dia tuh ada planetnya. Jadi ntar dibahas lagi ya, planetnya juga. Aku nggak terlalu itu banget sih planetnya, cuma ini ada pengaruhnya juga gitu. Sign kenapa dia punya sifat kayak gitu. Kalau misalkan Aquarius, dia itu planetnya Uranus. Kalau misalkan Uranus tuh menggambarkan teknologi, inovasi dan komunitas gitu. Jadi Aquarius tuh visioner lah. Kalau misalkan orang-orang visioner tuh kan kadang kelihatannya ngomongin hal-hal yang belum ada, ya kan? Terus kalau misalkan diomongin sekarang tuh sama orang-orang sekarang tuh jadi aneh gitu kan. Dianggap mimpi. Iya, itu dia. Jadi kayak Aquarius tuh kelihatan uniknya tuh mungkin di situ. Karena dia pengaruh dari planetnya itu Uranus, terus juga suka mikir. Elemen udara tadi gitu, suka mikir. Terus terakhir tuh zodiak terakhir tuh Pisces, betul. Udah hafal ya? Aku urutannya udah hafal. Iya. Kalau Pisces tuh sebagai pecinta, lover. Jadi kalau misalkan ya sebagaimana lover ya, jadi dia tuh selalu ya bucin lah kalau misalkan bahasa sekarang nyebutnya. Terus juga dia tuh berubah-ubah perasaannya. Uniknya dari Pisces tuh dia agak halu. Agak halu gitu. Jadi kayak punya
imajinasi tinggi gitu teman-teman Pisces. Terus juga dia hopeless romantic. Jadi kalau misalkan udah cinta tuh sebucin-bucinnya manusia tuh Pisces gitu. Oh, oke. Sebucin-bucinnya manusia tuh Pisces. Iya, gitu. Oke. Gitu. Itu 12 zodiaknya. Oh ya, sebelum dilanjut nih. Aku coba menerjemahkan ya. Oke. Coba menerjemahkan dari apa? Lambangnya. Kalau dulu aku melihatnya karena belum tahu sedetail ini ya. Jadi kalau semisal lihat, sebenarnya aku juga suka tes personality kayak gini, aku suka karena ya cita-citaku emang aku orangnya kepoan. Jadi pengen tahu orang ini sebenarnya kayak gimana sih. Kalau tanya langsung ya kayak gimana, tiba-tiba tanya nyodorin tes kepribadian. Aneh banget. Gak lucu kan. Maksudku, nah aku pakainya kenal zodiak itu tadi. Aku pelajari, ya nggak aku pelajari sih, cuma lihat simbolnya doang. Tapi kan itu kan ada contoh kayak Aries kan kambing ya. Iya. Kambing. Nah kambing bisa nggak sih diterjemahin dari lambangnya itu doang? Contoh, karena perlambangannya kambing, berarti kan mungkin apa sih kambing itu? Gimana sih? Aku belum ngelihat dari segi itunya sih lambang-lambangnya, tapi mungkin kalau misalkan sorry kalau aku boleh jujur ya, yang aku lihat tuh cuma di Taurus doang karena aku Taurus. Jadi kerbau, pekerja keras. Bukan, gitu. Build the ego, membangun ego sendiri gitu loh. Oh saya Taurus, berarti saya orangnya kuat. Karena lambangnya aja banteng atau kerbau sih? Kerbau kuat kan gitu, perkasa, badannya otot semua. Tapi bisa jadi sih, karena kayak Gemini juga bermuka dua gitu, orang-orang yang bermuka dua katanya gitu. Kalau misalkan Aries mungkin, kalau misalkan kambing, ada kambing gunung kan, ada ya. Kambing gunung itu kan itu banget tuh, lincah banget tuh. Bisa jadi juga sih penggambaran dari Aries. Terus kayak Scorpio tadi kan kalajengking air. Mungkin dia diam-diam beracun gitu kan, bisa jadi, nggak tahu, bisa jadi ya. Tapi kalau Pisces bucin tuh gimana ya? Ikan apa yang bucin? Bikin pemiliknya bucin. Oh iya benar. Iya benar 500 juta beli. Padahal 1 ekor doang gitu renang. Ikan arwana gitu. Iya kan. Ya lanjut ya. Tadi jadi udah cocokologi ya. Iya. Iya sih, ini memang sebenarnya ilmu cocokologi, horoskop itu. Cocokologi dengan sains. Ya, sains kan gitu. Jadi kayak ngeliat langit, diperhitungkan padahal karena buat seru-seruan aja sih. Tapi banyak orang yang suka. Termasuk saya. Ya lanjut ya. Iya, karena aku tuh ngelihat ada pola gitu loh, Mas. Jadi aku tuh waktu SD, ini aku cerita ya. Ya waktu SD aku tuh pertama tertarik sama zodiak kayak gini tuh dari Planet Remaja, kalau Mas tahu. Iya benar. Ya, Peace Love and Gaul itu hari yang pakai She Will Be Love nganunya apa? Backsoundnya. Oh iya. Iya, aku masih inget loh. Inget sih. Aku ingetnya ada lomba dance-nya gitu. Iya benar. Terus juga ada ya sesi. Ya udahlah, jangan ditunjukin kalau kita udah tua, janganlah. Ketahuan umurnya ya. Ketahuan umur. Iya gitu. Jadi pertama aku sukanya dari Planet Remaja. Jadi ada sesi mereka ngebahas zodiak gitu kan. Cuma kan zodiak di situ ngebahas kayak forecasting ya. Iya, terus kayak keuangan apalah, masih SD ya, nggak terlalu peduli gitu. Tapi kalau dilihat-lihat gitu, kalau misalkan lihat majalah pasti ngeliat rubriknya tuh yang zodiak gitu, tertariknya gitu awal. Tapi makin kesini tuh ngeliat kok kayaknya lebih menarik ngebahas kepribadiannya gitu. Terus juga aku di media sosial juga follow orang-orang tuh yang lumayan aktif ngebahas zodiak kayak gitu-gitu. Terus pas bisa jadi juga pengaruh yang tadi Mas bilang, Barnum Effect. Jadi kayak bisa jadi ini sesuai gitu. Kok aku yang bilang, kamu yang bilang duluan loh. Enggak, Mas yang mention. Oh iya. Mention lagi. Aku lupa kalau misalnya sebut Barnum Effect. Kayak gitu. Terus juga suatu waktu aku pernah ngelis teman-teman terdekatku. Dari aku lahir, dari aku kecil sampai dengan sekarang, aku list tuh teman-temannya siapa aja, terus aku tulis tuh sign mereka apa. Dan ternyata teman-teman terdekatku yang benar-benar ini banget lah, kalau misalnya itu soulmate banget lah, itu ternyata dari teman-teman geng api dan angin.
ada juga beberapa dari geng air sama tanah, cuma nggak ngerasa intim geng api dan apa namanya air tadi air udara tadi. Jadi kayak mereka tuh kalau misalkan Mas tadi awalnya pengen tahu zodiak A cocoknya sama zodiak B gimana gitu, itu bisa jadi lihat dari elemennya sih. Oh gitu. Iya. Oh berarti kalau semisal apa sih namanya apa sih kalau anak-anak sekarang nyebutnya apa? Circle. Nah, circle berarti bisa jadi dari elemennya gitu ya. Yeah. Kalau semisal dari modalitinya gimana? Mazur sering bentrok atau enggak sih? Modality kayaknya agak sulit sih. Kan gini ya. Kalau berarti kan elemen lebih ke pembawaan sehari-hari. Iya. Ya kan? Yeah. Sedangkan modality kan lebih ke bagaimana dia pola pikirnya ya. Yeah. Bagaimana cara memproses dan ide-ide itu kan berarti modalitinya. Nah, kalau circle-nya berdasarkan modality, aku belum itu sih, belum ngelihat pola itu. Baru lebih yang campur, tapi kalau misalkan elemen tuh lebih kelihatan gitu. Jadi teman-temanku lebih banyak dari elemen api. Terus juga api tuh selain sama teman-teman apinya tuh paling cocok sama teman angin. Karena kalau misalkan air ya mati lah ya apinya gitu kan. Cocok juga, cuma ya nggak membara dari api dan angin gitu. Terus kalau misalkan temen air ya lebih cocok sama temen tanah gitu. Bisa juga sama teman-teman lain, cuma ya gitulah beda, lebih intimnya kayak gitu. Terbuka semua ya jadi ya. Yang bikin yang pertama kali sempat melajari nggak sih yang pertama kali mencetuskan perumusan zodiak? Enggak sih. Enggak sedalam itu. Aku bagian surface-nya aja, permukaan. Jadi kayak segitu aja udah seru ya. Iya. Ya kalau misalkan dalam kayak makin itu deh, banyak hitung-hitungannya gitu deh. Enggak tertarik sama astrologi yang lain? Astrologi itu cuma itu doang ya? Pengertian astrologi tuh ya, itu apa dulu tuh? Ini mau aku tanya ini, astrologi itu sebenarnya gimana sih? Aku sebagai linguis boleh cek KBBI gak? Boleh. Kan itu juga ya agak gimana gitu. Aku rasa astrologi adalah ilmu perbintangan yang dipakai untuk meramal dan mengetahui nasib orang, nujum. Berarti bisa jadi kayak kalau misalkan dari Sio. Iya kan, berarti Sio juga masuk bisa astrologi. Bisa masuk. Oh iya, namanya juga Chinese zodiak dan bukan Chinese astrologi. Iya, zodiak. Sio juga aku tertarik, cuma kan dia berdasarkan tahun kan. Mempelajari juga? Nggak mempelajari nggak sedetail sih, maksudnya ya lumayan dalam lah daripada itu. Sio kita apa sih, Kak? Sio tuh ada banyak, sama sih ada 12, cuma aku nggak terlalu hafal tahun-tahunnya berapa. Yang aku hafal cuma tahunku dan tahun sebelumku. Tahunku tuh babi itunya. Terus yang 94 babinya jangan kesini dong. Babi gitu dong. Babi. Iya. Kamu babi, aku monyet. Selain babi. Kesini lagi. Enggak. Iya tuh, aku kelahiran 95 sih, aku babi. Terus 94 ada sionya anjing. Enggak, kamera. Terus yang aku inget cuma sio di atasku dan sio yang cocok sama aku. Ya, sio yang cocok sama aku tuh kelahiran 91. Dia sionya kambing. Itu cocok sama babi. Gitu. Kambing sama babi. Enggak, aku lihat ke sana kok. Yeah. Aku monyet. Kamu kan babi ya. Yang anjing shell. Aduh, gak sopan sebenarnya, udah. Mendingan bahas zodiak itu aja. Oke. Tapi seberapa akurat sih yang kamu temuin itu? Dari persentase. Kalau misalkan berdasarkan kecocokan tadi sesuai elemen, terus aku juga ngelihat pola-pola di setiap circleku tadi, itu bisa jadi 70-80% sih. Oh, tinggi banget ya? Iya. Secara mereka nggak sadar gitu, aku sering banget, aku terkenal di lingkunganku ya, terkenal kayak ahli nujum. Iya.
tapi sayangnya mereka ngartiinnya tuh kayak zodiak minggu ini apa kayak gitu gitu padahal nggak kayak gitu, lebih ke Tonton aja Planet Remaja nanti malam jam 7. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah turun. Kayak gitu. Jadi aku ngeliat pola-pola gitu di temenku, di aku gitu. Walaupun di medsos juga hampir tiap hari, walaupun yang aku follow ya Aries doang ya. Ngeliat kayak wah nih kadang-kadang wah cocok banget nih, sering aku share ulang gitu. Terus kayak teman-teman Ariesku juga kayak wah iya banget nih, mengamini kayak gitu-gitu. Aku mau tanya nih, semoga kamu udah riset ya. Semoga. Gimana? Untuk memperbesar efek Barnum nih, orang-orang terkenal nih, tokoh-tokoh terkenal nih, yang sesuai dengan sign-sign itu tadi. Aku hafalnya Aries itu doang. aja. Hafalnya Aries doang. Saya sudah tahu. Iya kan? Ya udah. Untuk Aries aja wes, untuk Aries. Kalau Taurus, tauku ada sih, siapa sih pemerannya Twilight Siapa tuh? yang main di Harry Potter juga, aku lupa namanya. Bella Swan. Bukan. Yang ikut yang jadi Dracula. Jadi Batman. Kok Batman? Yang jadi vampir? Ben Affleck, bukan. Siapa dong? Siapa sih namanya? Yang jadi Robert Pattinson. Robert Pattinson. Nah itu dia jadi Batman mas di terbarunya. Masa sih? Aduh. Iya loh, Batman terbaru tuh dia yang meranin. Aku belum tahu. Coba Dia nanti tuh sempet jadi kayak wah nih Batman terbaik gitu. Jadi mumpung masih ada di bioskop nonton ya. Malah promosi. Kenapa jadi orang film? Kalau di Taurus tuh ada Robert Pattinson ya. Robert Pattinson tuh Taurus. Nah, biar ngedein efek Barnum nih. Berarti saya juga mirip Robert Pattinson. Dari sisi mana nih? Enggak, bintangnya doang, zodiaknya doang. Iya benar. Rezeki enggak, wajah juga enggak. Semoga, siapa tahu Amin, kan amin. nggak ada yang tahu. Ya lanjut. Kalau Aries tuh yang aku tahu kalau internasional tuh ada Lady Gaga. Tuh juga lumayan represent Aries tuh. Kan ngeliat ke frontalannya gitu, nggak setengah-setengah gitu kan. Kalau misalkan itu dari acting, nyanyi, Lady Gaga tuh juara banget. Terus juga kalau misalkan di dalam negeri tuh kayak BCL, terus Vidi Aldiano, aku follow beberapa, terus kayak mereka sign-ku Aries gitu. Iya. Kayak aku jadi tahu gitu. Kayak gitu. Jadi kayak orang-orang Aries tuh lebih berani show off gitu. Jadi kalau misalkan itu nggak setengah-setengah gitu kalau misalkan Aries. Udah Aries aja tahun ini. Aries aja. Ya udah. Next kali ya. Iya, nextnya aja ya. Atau kalau misalkan nonton ini terus jadi penasaran kan nih googling aja. Oh iya. Di medsos udah banyak kok yang bahas zodiak. Udah banyak yang kita bahas ya. Udah banyak yang udah kita bahas, jadi ya dicukupin aja ya. Oke. Daripada nanti mereka tambah, ya sebenarnya malah bagus sih, tambah penasaran ya. Rating kita jadi naik nih. tapi kita udah sama-sama kehabisan obrolan ini. Ya udah gitu aja. Terima kasih kita buat waktunya. Sudah jauh-jauh datang ke sini, menyempatkan waktu buat bantu kami di sini. Iya, sip. Kapan-kapan diundang lagi, mau lagi ya? Boleh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.